Nah, jenis-jenisnya ada apa aja sih? Jenis-jenis kalau kita ngomongin dari segi reksadana gitu ya. Umumnya sebenarnya ada tiga secara jenis ya. Pertama adalah reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang itu diinvestasikan dalam instrumen pasar uang yang liquid dan beresiko rendah. Contohnya tuh misalkan di deposito dan surat berharga komersil lah bisa dibilang gitu. Reksadana ini cocok untuk investasi yang sifatnya jangka pendek dan mereka yang mencari keamanan dengan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa gitu. Nah, ini reksadana pasar uang. Pokoknya simpelnya ini adalah kalau gue mikirnya adalah ini kumpulan deposito-deposito yang ada di perbankan itulah gitu. Lumayan besarnya gitu. Jadi instead kayak kita beli deposito, kita beli reksadana pasar uang yang isinya adalah deposito-deposito itu yang dipilihin sama manajer investasi lah gitu. Yang dimana kalau misalkan kita butuh uangnya bisa tinggal kita cairkan aja gitu dalam waktu tadi misalnya 2 sampai 5 hari lah pengetahuan gua gitu. Yang dimana ini bisa lebih baik dibandingkan sekedar naruh uang di tabungan biasa sebenarnya. Ini yang hacks yang gua lakukan juga sih karena gue nggak suka banget sebenarnya naruh uang banyak di rekening gitu ya karena bisa jadi orang jadi belanja yang nggak penting, bisa jadi uangnya hilang, rekeningnya hilang atau apapun itu gitu ya. Itu sangat tidak ideal sama sekali. Nah, cara bikin uangnya kita bisa bekerja pada saat kita tidur paling simpelnya kayak gimana? Ya udah pakai reksadana pasar uang sebenarnya seperti itu. Dan ini juga sempat gue bahas di episode-episode sebelumnya. Cocok banget buat naro untuk dana darurat kita tuh di sana atau mungkin instrumen-instrumen yang misal kita mau nabung apa yang jangka pendek di bawah setahun, sekian bulan daripada taruh di rekening doang. Biasa gue nggak begitu suka kayak gitu. Ya udah nih taruh aja di reksadana pasar uang, biasanya seperti itu gitu. Nah ya, jenis yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Oke, reksadana pendapatan tetap itu berinvestasi dalam obligasi atau surat utang yang jangka panjang. Gitu. Nah, reksadana ini memberikan aliran pendapatan tetap dan cocok untuk investor yang mencari pendapatan tetap dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis yang ketiga yaitu reksadana saham. Gitu. Nah, yang kedua ini reksadana pendapatan tetap ini balik lagi tadi kayak deskripsinya gitu ya. Secara simpel gue ngeliatin ini adalah kumpulan kayak obligasi-obligasi atau misalkan surat utang negara dan lain sebagainya lah gitu. Yang dimana biasanya ini kan instrumen-instrumen yang memberikan return secara berkala gitu ya. Per bulannya tuh seperti apa gitu. Nah ini kumpulan-kumpulannya itulah pendapatan tetap tuh seperti itu. Obligasi-obligasi, surat utang dan lain sebagainya gitu. Ini biasa cocok banget tuh buat orang-orang yang misalnya mau hasilnya lebih lah daripada yang reksadana pasar uang gitu, yang dimana ada returnnya tiap bulannya walaupun misalnya nggak besar juga akhirnya ada return terus yang hadir kayak karena itu dalam bentuk obligasi gitu. Nah yang ketiga adalah reksadana saham jenis ketiga, yaitu adalah berinvestasi dalam bentuk saham perusahaan yang sudah publik atau IPO bahasa sahamnya lah, initial public offering itu. Ini adalah reksadana yang paling agresif dengan potensi imbal hasil paling tinggi, namun juga risikonya lebih tinggi dibandingkan dua yang sebelumnya gitu. Nah, cocok untuk investasi jangka panjang dan mereka yang memiliki toleransi risiko lebih tinggi dibandingkan dua sebelumnya gitu. Nah, jadi kayak misalkan tadi dua yang sebelumnya itu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap sama reksadana saham. Itu secara risiko dari paling kecil sampai risikonya paling tinggi gitu. Jadi paling rendah risikonya itu reksadana pasar uang, baru reksadana pendapatan tetap, baru reksadana saham gitu. Nah, returnnya juga kebalik juga seperti itu. Return yang paling kecil di reksadana pasar uang, kedua di reksadana pendapatan tetap, terakhir di reksadana saham gitu. Yang dimana seperti namanya reksadana saham itu memang ngaruh di saham-saham yang ada di publik gitu. Jadi saham-saham ini yang terbaik itu misalnya dipilih sama si manajer investasinya
buat uang kita itu dikelola di dalam sana lah gitu, seperti itu. Perbedaannya tadi kita misalkan masuk langsung ke apa namanya, pasar saham sendiri gitu ya, langsung beli sahamnya secara satuan gitu ya. Itu kan kita kadang-kadang belum tahu nih saham ini bakal naik atau enggak, hitung-hitungannya seperti apa, apakah ini bagus apa enggak. Kadang-kadang kita kan belum tahu seperti apa. Nah, reksadana pasar uang itu kita kayak reksadana saham itu kita dipilihkan lah gitu sama manajer investasi. Jadi nggak perlu pusing lagi tentang kita milihnya untuk diversifikasi seperti apa gitu. Nah, ketiga ini gitu ya. Tadi reksadana pasar uang, pendapatan tetap sama reksadana saham. Kalau dalam satu produk reksadana kita beli ketiga-tiganya secara sekaligus, itu disebut dengan nama reksadana campuran, yaitu gabungan dari ketiga reksadana tersebut lah gitu. Jadi balik lagi, diversifikasi di dalam diversifikasi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi instead kayak kita cuma punya reksadana pasar uang doang, atau kita cuma punya reksadana pendapatan tetap doang, atau kita cuma punya reksadana saham doang, kita punya campurannya nih, gabungan tiga-tiganya gitu. Jadi kita udah diversifikasi instrumen investasinya apa, diversifikasi lagi ke reksadananya itu apa aja gitu. Fungsinya adalah ke sana gitu. Jadi pokoknya umumnya cuma tiga itu doang sih kalau reksadana ya. Satunya tadi pasar uang, isinya tuh umumnya tuh deposito biasanya. Kedua reksadana pendapatan tetap, umumnya isinya adalah obligasi, surat utang negara dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah reksadana saham yang isinya adalah saham-saham yang sudah terbuka untuk umum lah, kurang lebih seperti itu. Yang dimana akan dikelola sama manajer investasi, jadi kita lebih tenang lah gitu. Karena dikelola uangnya bukan kita sendiri yang gue bisa bilang mungkin kurang mengerti lah gitu dibandingkan orang-orang yang emang berkecimpung di dalam industrinya.